pertanyaan pertama, sudah siap menerima pelajaran baru? Siap. Ya. Ini Pak gurunya ini ya. Ini hasil rekayasa gambarnya. Muka saya sendiri 3 hari yang lalu, tetapi bawahnya adalah fotonya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi yang bawah ini ya. Tab simulasi digital jilid 1, buku BSE-nya sudah bisa di-download di internet. Kalau tidak mempunyai internet, boleh ngopi ke saya. Sekolahan sementara saat ini bukunya belum ada. Yang sudah punya filenya baru saya ya. Kegiatan pembelajaran yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang komunikasi dalam jaringan atau daring dengan fokus utama adalah komunikasi daring asinkron. Jadi di review tadi sudah saya tunjukkan gambarnya. Komunikasi itu ada yang sinkron dan asinkron. Kalau misalnya amoral itu berarti artinya tidak mempunyai moral ya. Asusila tidak mempunyai susila. Berarti kalau asinkron berarti tidak. Komunikasi asinkron berarti komunikasi yang tidak sinkron atau tidak serempak, atau komunikasi yang tidak langsung ya. Jadi tidak langsung dijawab. Jadi ada komunikasi dalam jaringan asinkron itu kalau tidak dijawab langsung, kalau komunikasi sinkron langsung dijawab. Jadi ada kosakata baru, asinkron dan sinkron. Kalau misalnya kamu kirim SMS, apakah itu langsung dijawab? Apakah langsung dijawab saat itu juga? Tentu tidak. Nah, itu yang dinamakan komunikasi asinkron atau tidak dijawab langsung. Tetapi kalau kamu nelpon ngobrol, kalau kamu bertanya, saya pinjam uangnya boleh apa tidak? Kalau ditelepon kamu pasti langsung jawab, podo duitku ya entek ya. Seperti itu. Jadi komunikasi asinkron dan sinkron. Ada kosakata baru, mungkin bisa untuk anak ABG dipakai cinta sinkron dan cinta asinkron ya. Jadi kalau cinta sinkron itu ada tanggapannya langsung, kalau asinkron ditunda atau bertepuk sebelah tangan ya. Jadi kosakata baru sinkron dan asinkron untuk kamu. Ditulis yang penting-penting saja, biar nanti ndak umek nulis saja ya. Salah tulisannya elek, cepat, terus nggak jelas, percuma. Jadi mendengarkan dulu, poin-poinnya penting saja yang ditulis ya. Tujuan pembelajarannya seperti itu. Jadi intinya kita nanti di komunikasi dalam jaringan asinkron ini memanfaatkan email ya. Jadi yang lainnya masih banyak, tetapi kita nanti fokus di email saja. Harapannya ada 3 ini. Bentuk komunikasi asinkron yaitu email, membuat dan menggunakan email. Semua siswa harus punya, wajib. Kalau kapan hari belum wajib, minggu ini sudah wajib. Kalau tidak mempunyai email, silahkan ke sana ya. Sekolah ke luar negeri sana ya. Terus kemudian yang terakhir, tata krama dalam komunikasi asinkron. Uraian singkat materinya. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang di sebelah kita, saya misalnya ngobrol dengan temanmu ini, saya berkedip, itu saja mungkin dia paham ya. Atau saya duding, dia akan paham kalau disuruh pindah ya.
Tetapi kalau komunikasi yang saya lakukan dengan yang ada di sebelah, misalnya saya ingin berkomunikasi dengan Pak Andri yang sekarang ini ada di lab RPL, tentu menggunakan peralatan yang lainnya. Jadi bisa nelpon, bisa SMS, atau bisa email ya. Jadi ada peralatan yang diperlukan kalau kita berkomunikasi dengan orang yang saat ini tidak berada di sebelah kita. Ya. Bentuk komunikasi asinkron dalam hal ini yang kita bahas adalah email. Sekali lagi, yang lainnya masih banyak ya. Komunikasi asinkron yang menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet. Jadi dua hal itu yang sangat penting yang dilakukan secara tunda. Jadi tidak dijawab langsung. Itu diantaranya bisa email, bisa forum, blog, jejaring sosial, atau website. Jadi kalau misalnya anak-anak menjawab posting di Facebook, jadi misalnya pacarnya direbut temennya, kemudian posting di Facebook, mengumpat-umpat atau menyindir-nyindir temennya yang satunya, nulis, tidak tahu entah bahasanya seperti apa. Begitu nulis, itu sama artinya kamu juga sudah melakukan komunikasi asinkron. Karena tidak mungkin pas kamu nulis dijawab langsung, tidak mungkin. Pasti nunggu beberapa detik, beberapa menit, atau mungkin beberapa hari. Menunggu orang yang kamu maksudkan mengirimkan tanggapan. Kadang-kadang juga tidak memberikan tanggapan ya. Terus mikirin ngoyo tiba-tiba nggak ditanggapi ya. Celek ya. Jadi sekali lagi, di buku ini, di pelajaran komunikasi asinkron ini, fokus kita adalah membahas tentang email saja ya, email. Yang lainnya tidak dibahas, bisa dipelajari sendiri. Sekali lagi, email ini merupakan hal yang sangat pokok, hal yang sangat fatal, yang harus dimiliki oleh semua orang ya. Kalau misalnya mampu membuat email banyak ya silahkan. Tapi kalau khawatir emailnya apa, passwordnya apa, username-nya apa, tidak usah banyak-banyak, tidak usah kemelinti ya. 2 atau 3 yang penting ingat dan aktif, itu sudah cukup. Jadi nanti email itu dalam komunikasi di internet dipakai di apa saja. Saya tadi menjelaskan misalnya pengen download BSE, itu harus daftar dulu. Daftarnya menggunakan email ya. Emailnya harus disebutkan. Kalau sudah daftar agak selesai, harus disuruh membuka email. Emailnya dibuka, akan ada balasan dari pendaftaran tadi. Emailnya diklik, baru akunnya bisa dipakai. Jadi email itu fatal, semuanya wajib memiliki. Email itu singkatan dari bahasa Inggris electronic mail, atau dalam bahasa Indonesia disingkat surel, singkatan dari disingkat surat elektronik. Ada di sini, tidak usah khawatir ya. Ya. Jadi dengan email kita bisa mengirim data, file, foto, file audio, video. Intinya dengan email kita selain bisa mengirim teks, juga bisa mengirim file apa saja ya. Mungkin ke depan kalau teknologinya maju, dengan email kita bisa mengirim nasi goreng mungkin ya. Sementara yang dikirimkan foto sekarang ini. Mungkin nanti nasi goreng bisa dikirim lewat email mungkin ya. Mungkin. Karena saat ini sedang ada teknologi baru. Jadi ada printer 3 dimensi ya.
Jadi kalau saya mempunyai model kayak gini, kayak handphone saya ini, saya scan di sini, saya foto di sini, saya kirimkan di yang mempunyai printer 3 dimensi, di sana nanti dicetak langsung, tetapi dalam bentuk cetakannya terbuat dari plastik ya. Dari plastik persis bentuknya kayak ini. Jadi kalau misalnya kamu pengen mengirimkan jari tanganmu ya bisa ya. Jari tanganmu difoto, di-scan, kemudian dikirimkan ke alamat tertentu itu. Di sana nanti di-print persis sama dengan bentuk jempolmu. Itu kalau bagus di dunia kedokteran kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kuping kirinya cacat kecelakaan, diambilkan kuping kanannya gambarnya. Difoto, di-scan, kalau dulu dikirimkan tidak tahu ke Jepang atau Amerika, di sana nanti akan diproduksi kuping tiruan. Kalau yang kiri diganti yang kanan. Jadi tinggal di copy paste atau dibalik. Jadi tidak perlu orangnya otong-otong dibawa ke sana. Cukup gambar kupingnya saja. Terus kemudian kuping yang hasil printernya tadi dikirimkan lagi ke Indonesia, baru setelah itu dipasang, dibuang ya. Kelebihan email seperti itu, akan langsung terkirim ke alamat tujuan dalam waktu yang singkat. Langsung terkirim. Tetapi tinggal orangnya membaca atau tidak ya. Jadi ada nanti kalau kirim email itu ada server khusus yang menerima email-email seluruh dunia. Siapa yang masuk di situ, begitu saya mengirim ke alamat tertentu akan ditampung di situ. Saat itu juga, begitu orang yang mempunyai akun itu masuk, melihat, dia akan tahu bahwa ada kiriman email dari saya. Kelebihan yang kedua, dapat menampung attachment berupa file digital, gambar, video, MP3, atau apa saja dalam bentuk file bisa dikirim lewat email. Kemudian kelebihan yang ketiga, tidak memerlukan biaya. Tidak memerlukan biaya itu maksudnya ya bukan tidak ada biaya sama sekali, tidak. Kita tetap perlu biaya, harus ada internet. Kalau tidak punya pulsa ya tidak bisa beli pulsa. Kalau tidak punya handphone untuk internet ya beli handphone. Jadi maksudnya bukan tidak biaya seperti itu, tidak. Tetapi kalau fasilitas yang dibutuhkan untuk berkirim email itu sudah ada, emailnya sendiri, ngirimnya itu tidak membayar. Meskipun nanti ada beberapa yang membayar ya, tetapi umumnya banyak email yang tidak membayar. Ini ada dua macam. Jadi ada email gratis dan email berbayar ya. Ini maksudnya kalau kamu daftar di email itu, kalau yang gratis, ya tidak membayar pendaftarannya. Tetapi kalau bukan yang gratis, harus membayar. Kalau enggak ya akunnya tidak aktif ya. Jadi yang paling banyak dipakai di lingkungan sekolah kita ini, ya, yang paling dipakai adalah Gmail ya. Gmail atau Yahoo. Itu tergolong email yang tidak membayar ya. Terus kalau email itu misalnya yang membayar, ada beberapa tambahan lainnya. Jadi misalnya perlindungan terhadap antivirus. Jadi terus tidak ada iklannya. Jadi waktu membuka email, kiri kanan layar itu tidak ada iklan sama sekali. Terus berbagai macam fasilitas tambahan yang lainnya. Tetapi intinya sebenarnya, kalau untuk anak sekolah, sebaiknya menggunakan email yang gratis saja. Karena sudah cukup kamu pakai sampai kamu nanti kerja ya. Jadi saya pesan nanti bikin emailnya di Gmail. Ingat-ingat ya, Gmail jangan yang lainnya. Karena ada beberapa hal yang nanti di Gmail itu ada, tetapi di yang lainnya tidak ada. Dan materi yang diajarkan di simulasi digital ini mengharuskan semuanya memiliki akun Gmail. Gmail ini ya,